Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Aca Kadut di program Mangopi Sambil Mauta. Siap. Mangopi Sambil Mauta ini kalau bahasa Indonesianya ngopi sambil ngobrol. Nah, pada malam hari ini gue memiliki bintang tamu yang cukup muda. Sebenarnya tokoh muda ya. Tokoh muda kan? Gue bilang tokoh muda aja deh. Selamat malam Gio. Selamat malam Bang Aca Kadut. Gimana Gio, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini dengan setelan Yang berbeda ya? yang berbeda. Dari podcast yang pertama. Waktu gua podcast tampilan dia agak sedikit kusut, tapi kalau sekarang malam ini kayaknya agak lebih keren gitu. Dengan baju batiknya. Iya, Jadi terkesan kayak orang yang sangat memahami. Iya, siap, Jadi siap. kita gali nih apa sih yang dia pahami. Nah, karena sekarang ini Ya. oke Gio. Iya Bang Aca Kadut. Gue dapat informasi nih. Iya. Tapi kalau salah nanti diluruskan. Siap. Nah, tapi gue dapat informasi Gio bagian dari Koperasi Merah Putih. Iya. Betul. Iya betul. Nah, gimana sih Koperasi Merah Putih ini? Karena kan semenjak program Koperasi Merah Putih ini ada, Iya. ini kan salah satu program yang bagus sebenarnya dari Presiden kita ya. Iya betul. Dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, itu merata nggak sih Koperasi Merah Putih ini? Ya, jadi beberapa daerah ya, mungkin kita juga terlibat di beberapa daerah, khususnya yang ada di Kabupaten Solo, Bang Aca Kadut, itu di beberapa kecamatan yang ada di Solo bagian utara, Bang Aca Kadut, ada 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Sepuluh Singkara, kemudian Kecamatan Sepuluh Biante, dan Kecamatan Bijung Sirih. Jadi alhamdulillah Bang Aca Kadut, bahwasanya program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang mana sudah didukung pula oleh pemerintah kita Kabupaten Solo, Bapak John Freeman Pandu, Bupati Solo, dan Bapak Hadi Chandra, Wakil Bupati Solo, yang mana kegiatan Koperasi Merah Putih ini sesuai dengan tagline dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, bahwasanya tujuan dari koperasi ini yaitu untuk membantu masyarakat kita yang ada di tingkat desa maupun di tingkat nagari kalau kita di Sumatera Barat mengerjakan. Nah, itu tujuannya. Berarti kalau di kabupaten berarti nagari. Nagari ya betul. Kalau di kota kelurahan atau desa. Itu kalau boleh tahu satu kecamatan tuh berarti tergantung kelurahannya dong. Tergantung nagarinya. Ya betul. Jadi misalnya nih salah satu kecamatan berapa nagari misalnya. Ada 9 nagari. Berarti koperasinya ada 9. Ada 9 nagari. Jadi target kita nagari atau desa atau kelurahan. Nih buat Sumatera Barat nih. Ini bakal heboh kita dengan Koperasi Merah Putih ini. Tapi hebohnya heboh positif guys. Jadi Koperasi Merah Putih ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di tingkat nagari atau desa atau kelurahan. Nah, kalau boleh tahu nih, Gio, kapasitas Gio sekarang ini untuk di Kabupaten Solo, itu kalau kita boleh tahu nih, Gio di pemerintahan Kabupaten Solo ini sebagai apa sekarang? Kalau sekarang kita sebagai tim percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih Kabupaten Solo. Jadi tim percepatan tim percepatan. Karena kita kan sesuai dengan target dari Pemkab Kabupaten Solo, maksudnya launching tanggal serentaknya itu 12 Juli. Makanya kita sebagai tim percepatan harus koordinasi ke beberapa nagari yang ada di Kabupaten Solo. Apalagi Kabupaten Solo ini juga luas nih Bang Aca Kadut. Ada sekitar 74 nagari. Makanya gempor deh lo nanti jalannya. Makanya dengan adanya tim percepatan ini mudah-mudahan bisa membantu koordinasinya beberapa Pemkab Kabupaten Solo, khususnya yang ada di beberapa nagari. Makanya kita di tim percepatan ini ada beberapa orang. Berarti harus didata dulu dong. Ya, didata. Kalau boleh tahu yang mudah dilakukan Gio sama teman-teman tim itu udah berapa nagari yang udah datanya udah lengkap. Jadi terakhir hari ini Bang Aca Kadut, tadi kami habis juga nanti turun tadi ke lapangan khususnya di nagari Aripan dan nagari Tanjung Alai, kemudian tambah juga dengan nagari Sulet Air. Hari ini tadi sudah melaksanakan musnah terakhir
Jadi kurang lebih dari sekarang kami sudah komunikasi juga di grup tadi di tim percepatan. Bahwasanya hari ini terakhir musnah seluruh 74 nagari. Alhamdulillah sudah final hari ini 74 nagari. Ya, udah final. Sudah selesai. Ya, sudah untuk target pembentukannya Bang Aceh Kadut. Target pembentukannya, Ya, pengurus dan sudah Dewan plus Pengarah dengan juga. pengurus ini. Iya. Wih, luar biasa nih buat Kabupaten Solo nih, apalagi dengan bupatinya yang baru ini yang cukup muda itu Iya. Bapak John Firman Pandu. Semoga program Merah Putih ini bisa menjadi salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Solo. Iya. Karena gini juga Gio nih, karena kalau kita melihat Iya. untuk program yang ada di Kabupaten Solo ini Iya. kan selain Koperasi Merah Putih sebenarnya kan banyak Iya, betul. yang betul. bakal dicanangkan oleh Pemkab. Bapak Bupati Kabupaten Solo. Iya. Nah, itu selama untuk mendata koperasi ini kan kita juga ada dengar info ya. Jadi tidak semua daerah itu yang dalam pembentukan koperasi Merah Putih ini lancar-lancar Iya, aja. betul. Pro kontranya pasti ada. Iya, betul. Ya nggak? Iya, betul. Nah, sekali. Kabupaten Solo, Gio dihadapkan nggak dengan pro kontra itu? Ya, jadi apalagi kita kan tiap-tiap nagari ini kan berbeda kearifan lokalnya Bang Aceh. Tentu dengan adanya pro kontra, makanya kami dari tim percepatan itu tugasnya seperti itu Bang Aceh. Oke. Untuk menyelesaikan ibaratnya koordinasi ke beberapa nagari supaya musnahnya itu berjalan lancar. Jadi bagaimana teknis musnah itu kami jelaskan kepada pemerintah nagari setempat, baik itu wali nagari, BPN, kemudian beberapa tokoh masyarakat yang akan terlibat dalam pelaksanaan musnah itu. Makanya fungsi kami ini yaitu untuk koordinasi agar terjadinya terbentuknya koperasi Merah Putih ini di masing-masing nagari ini berjalan lancar gitu Bang Aceh Kadut. Dan hari ini Alhamdulillah terakhir kami sudah selesai 74 nagari. Karena kami targetnya satu hari itu 5 nagari, karena kita ada 5 orang tim gitu kan. 5 nagari target satu hari guys. Kalau kita bicara waktu, tenaga, pikiran, berapa banyak waktu yang dihabiskan. Tapi demi perkembangan ya. buat masyarakat yang ada di Kabupaten Solo tidak ada kata lelahnya. Ya, apalagi sudah diinstruksikan langsung oleh Bapak Bupati ya. Iya, betul. Apalagi program dari Presiden Prabowo ini memang harus berjalan. Iya, harus cepat. Nih kalau boleh tahu nih Gio. Ya. Itu kalau di dalam satu nagari itu berapa kepengurusan sih buat koperasi Merah Putih? Ya, jadi kepengurusan dalam satu nagari itu ada 5 Bang Aceh Kadut. Ada 5. Ada 5. Satu koperasi per nagari. Nanti targetnya itu kan kami untuk tim pembentukan untuk 5 pengurus inti dulu. Oke. Itu ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, ada wakil ketua bidang usaha, ada wakil ketua bidang anggota. Jadi kita target 5. Nanti setelah pembentukan yang 5 ini Bang Aceh Kadut, itu akan ada subunitnya nanti. Nanti per nagari itu kita di Koperasi Merah Putih ini ada beberapa subunit. Contoh misalnya subunit bidang logistik misalnya. Jadi kita di koperasi ini bagaimana nagari-nagari yang belum terwadah dengan transportasi Bang Aceh Kadut, misalnya apa salah satu hasil di beberapa nagari itu. Contoh ada kami kemarin di Tanjung Alai itu ada hasil nagarinya itu buah naga. Ya, jadi bagaimana dari tim koperasi per nagari ini mewadahi logistiknya. Jadi nanti hasil panen masyarakat nagari dari koperasi diantarkan, nanti langsung koperasi yang memasarkannya langsung. Jadi supaya buah naga tersebut tidak cepat busuk gitu, karena masalah transportasi kan cukup rumit juga, ada beberapa nagari. Berarti dengan dibentuknya koperasi Merah Putih ini diperuntukkan bagi buat petani, buat mungkin peternak, nelayan juga. Ya kan? Berarti ini koperasi Merah Putih ini sebenarnya sangat tepat nih. Iya, betul. Apalagi itu untuk awal berarti kan 5 kepengurusan. Iya, 5 kepengurusan. Tambah 3 dewan pengawasnya. Tambah 3. Ya, yang dewan pengawas. Ya, satu nagari. Yang dewan pengawasnya itu ya 3 itu. 1 wali nagari tersebut langsung. 2 ketua BPN-nya. 3 baru usulan tokoh masyarakat setempat yang hasil musnah tersebut. Musnah khusus namanya. Kalau boleh tahu berapa dana satu per nagari ini buat Koperasi Merah Putih ini? Kalau untuk Koperasi Merah Putih kan sekarang juknisnya kan belum disampaikan untuk masalah pendanaan. Cuman sudah ada juga beberapa informasi Bang Aceh Kadut itu kurang lebih 1 sampai 3 M. Itu kalau seandainya juknisnya ada perubahan nanti itu, karena kita tetap ini fokusnya ke pembentukan dulu. Ya. Jadi belum bisa di sini disampaikan berapa total
uang yang dikelola oleh Koperasi Merah Putih ini. Iya. Nah, Gio, dengan adanya Koperasi Merah Putih itu kan termasuk membantu juga dong Iya, bagi betul. para masyarakat kecil, Iya. bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena mereka tidak perlu lagi meminjam bank-bank 46. Iya, betul sekali Bang. Itu kan tujuannya itu sebenarnya ya. Iya. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih yang ada di Nagari, yang ada di Kabupaten Solo ini, Iya. pasti itu akan mempermudah bagi para petani atau bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkannya. Nah, ini Koperasi Merah Putih Iya. itu berarti program Presiden Prabowo Subianto ini berarti jangka waktu 5 tahun. Kalau ya dalam waktu 5 tahun ini, cuman kepengurusannya masanya 4 tahun. Oh, Eh, masa kepengurusan. Iya, masa kepengurusan 4 tahun. Berarti berarti ganti lagi presiden. Ganti lagi. Mungkin Mudah-mudahan- kita nggak tahu program. Mudah-mudahan nanti Pak Prabowo 2 periode kan. 2 periode, jadi koperasi tetap panjang. Tetap panjang. Kita doakan buat teman-teman. Jadi sebenarnya dengan hadirnya, karena kan nah, untuk bagi pengurus di Koperasi Merah Putih ini itu apakah yang mau kerja jadi pengurus Koperasi Merah Putih dipilih atau mereka melewati mekanisme regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Ya, jadi ada beberapa mekanisme Bang Cakadut. Cuman kita kalau di Nagari ini kita mekanismenya di musnah khusus. Oh, Jadi di musnah tersebut kita usulkan beberapa kandidat. Nah, nanti kalau seandainya ada yang lebih nanti kita adakan verifikasi. Oh, verifikasi ya. Misalnya layak atau tidak? Ya, layak. Misalnya satu Nagari ini misalnya ada yang daftar kalau 5, oke, nggak perlu kita laksanakan Oke. verifikasi gitu kan. Misalnya ada yang satu Nagari itu ada yang 20 orang daftar misalnya Iya, kan. iya. Makanya nanti kita coba seleksi atau kita verifikasi kan dari yang 20 itu kita cari yang 5 terbaik. Itu. Nah, jadi bagi Ada teman-teman, dua mekanisme. jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung di Koperasi Merah Putih ini, jangan kalian beranggapan wah kita dekat sama si A, Ya. dekat sama si B, kayak bisa masuk. Enggak juga. Jadi ada regulasinya. Tetap melewati tahap verifikasi layak dan tidaknya. Tapi kalian ingat, jangan berkecil hati. Karena masih ada subunitnya nanti masih dibuka. Subunitnya masih bisa dibuka, berarti peluangnya masih banyak. Iya. Dan ini informasinya buat bagi masyarakat Kabupaten Solo. Ini bagi para petani-petani sebenarnya terbantukan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Nah, koperasi yang lain yang udah dikelola oleh nagari-nagari sebelumnya? Jadi kan itu ada koperasi lama namanya itu ada dulunya KUD. KUD, ya. Kan pernah dengar Bang Acak Ya, itu. ya, pernah. Itu Kita pernah dengar kan cukup KUD. lama juga. Ya. Ada beberapa KUD atau koperasi KUD ini itu ada juga yang berjalan, ada juga yang terhenti gitu kan. Ya. Nah, cuman kita di musnah itu kita putuskan maukah kita lanjutkan koperasi yang lama atau kita bentuk yang baru. Jadi tergantung dengan peserta musnahnya yang ada di masing-masing nagari tersebut. Cuman rata-rata nih Bang Acak Kadut seperti yang kami kunjungi beberapa nagari ikuti musnahnya itu membuat baru semuanya. Baru, fresh. Karena memang harus fresh. Lagi bupati juga fresh. Itu. Semoga Bupati Kabupaten Solo ini tetap selalu fresh dan tetap selalu peduli dengan masyarakatnya yang ada di Kabupaten Solo. Iya, betul. Pokok di sini kita sebagai masyarakat kita akan selalu support bagi pemerintah kalau pemerintah berpihak kepada wong cili. Dimana kata presiden ya kan? Iya. Berpihaklah kita kepada rakyat. Karena sekarang ini jangan kita beranggapan oh kita punya kedekatan secara emosional terus kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, belum tentu. Ya, betul. Karena ini programnya memang diperuntukkan bagi masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan. Nah, Gio, Iya Bang Acak Kadut. setiap daerah kan kulturnya berbeda. Iya betul. Ya kan? Karena kita dengar juga di luar itu mereka juga ada yang lancar, ada yang tidak juga. Iya betul. Apalagi proses pembentukan Koperasi Merah Putih ini juga tidak segampang yang kita bayangkan. Iya, betul. Ternyata prosesnya cukup panjang, pro kontranya di sana terbangun. Pasti ada, ya. kan? Tergantung kekuatan kita sebagai pengurus nanti gimana cara menjalankannya. Itu PR buat kalian yang Terpilih sudah nanti ya. terpilih dan sudah tergabung di Koperasi Merah Putih. Nah,
Berarti dari segi pertanggungjawabannya berarti ada laporan. Ada. Ada ya, ada laporan. Karena nanti kita setelah yang 5 ini terbentuk Bang Acak Kadut, nanti yang 5 nanti kita adakan pelatihannya nanti. Oh, ada pelatihan. Ada pelatihannya. Jadi kita sambil memberikan juknisnya bagaimana gitu kan. Tata cara pengelolaan mungkin nanti di situ kan kita siapkan juga nanti gitu kan. Nanti ada beberapa tim pematerinya yang kita datangkan langsung dari Dinas Koperinda contoh kan gitu, dari DPMN misalnya gitu kan, untuk memberikan terkait dengan penjelasan bagaimana pengelolaan koperasi ini supaya berjalan dengan lancar gitu. Jadi buat masyarakat bersabarlah dulu. Tapi program ini sudah di depan mata. Siap. Semoga program Koperasi Merah Putih ini tetap selalu jaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah baik di kota dan kabupaten. Ya. Oke Gio, ini obrolan kita juga cukup seru Gio. Iya betul. Apalagi sekarang sangat viral nih Koperasi Merah Putih ini ya Bang. Koperasi Merah Putih ini, makanya kita pembahasan pada malam hari ini sangat spesial. Iya betul. Karena kita bukan hanya sekedar isu yang kita tahu. Iya betul. Kita hadirkan narasumbernya. Kebetulan narasumber kita inilah yang istilahnya bagian dari program percepatan buat Koperasi Merah Putih yang ada di Kabupaten Solo. Oke Gio. Gio yakin Koperasi Merah Putih ini buat di Kabupaten Solo bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan, apa yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo? Iya, karena kita juga sudah melihat Bang Acak Kadut ya ada beberapa nagari yang kita jalan ini. Jadi antusias dari masyarakat nagari ini cukup berharap bahwasanya dengan adanya koperasi ini, apalagi kita rata-rata di Kabupaten Solo ini ada yang petani, kemudian ada yang nelayan, kemudian ada yang wira swasta juga, pedagang gitu Bang Acak Kadut. Bahwasanya berharap bahwasanya dengan kegiatan koperasi ini dengan lancar gitu, karena dengan program ini kan Pak Prabowo langsung ke desanya gitu, jadi nggak terpusat lagi gitu kan, jadi langsung dari pusat langsung ke desa gitu. Bagaimana mewadai seluruh masyarakat desa atau masyarakat nagari dengan adanya Koperasi Merah Putih ini Bang Acak Kadut. Itu ada beberapa sub nanti yang akan diwadahi di koperasi ini Bang Acak Kadut. Ada yang sub simpan pinjam, kemudian ada sub bidang klinik desa Bang Acak Kadut, kemudian ada juga kirai sembako, kemudian nanti ada juga sub nanti pelayanan logistik. Tadi sudah awal tadi kan, bagaimana logistik pelayanannya lancar dari desa ke beberapa yang akan penyalurannya yang akan kita salurkan hasil dari pertanian maupun perkebunan yang ada di masing-masing negara tersebut. Jadi banyak sekali ini membantu nanti ya. Membantu, istilahnya ya minimal pemanfaatannya banyak. Iya. Oke Gio, terima kasih atas waktunya Gio. Siap. Semoga apa yang Gio jalankan sekarang, apalagi Gio berada di bagian dari pemerintahan yang ada di Kabupaten Solo, ya, semoga lancar. Salam buat Bapak Bupatinya dan buat Bapak Wakil Bupati. Ya, siap. Nanti kalau ada waktu kita undang juga beliau podcast ini ya. Kalau bisa nih, ini buat Bapak Bupati Kabupaten Solo nih, Bapak Firman John Pandu. Silahkan, ayo kita coba di sini mengopi sambil mau Baik Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati, di sini kita tunggu. Mungkin kita bisa ngobrol asik di sini di Warkop La Rezeki yang ada di Jalan Cengkeh, Kota Solo. Nah, kegiatan ini sengaja kita bikin di tempat yang terbuka karena di sini kita pengen nuansanya itu natural, misalnya apa adanya dengan kesederhanaan, tapi lihatlah dari poin isi obrolan kita di program Mengopi Sambil Mauta ini. Oke Gio, siap Bang Acak. Mungkin ada pesan yang ingin Gio sampaikan buat masyarakat Kabupaten Solo. Silakan Gio. Baik, mungkin ada sedikit pesan juga ya, bahwasanya terkait dengan Koperasi Merah Putih ini, harapannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo, mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini bisa berkolaborasi antara pemerintah nagari, kemudian kecamatan hingga ke kabupaten untuk di bidang ekonomi maupun di bidang kesehatan maupun di bidang pendidikan bisa terfasilitasi dengan adanya Koperasi Merah Putih ini. Karena semuanya akan terlibat. Jadi tidak hanya Pemkab Solo saja, jadi sampai ke masyarakatnya yang ada di negara-negara. Maksudnya itu juga tujuan dari program pemerintah kita yang ada di Kabupaten Solo, yaitu Bapak Jan Priman Pandu dan Haji Chandra selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solo ingin bahwasanya program-program pemerintah yang telah ada di Kabupaten Solo ini bisa kita sukseskan secara bersama-sama.
Ada beberapa, yang pertama Koperasi Merah Putih, kemudian ada juga Sekolah Rakyat. Ya, yang udah apa ya? Sekolah rakyat, yang sekolah rakyat nanti kita sambung. Siap. Jadi mudah-mudahan biar teman-teman penasaran. Pembahasan kita harus per bab ya. per part. Part satunya kita bicara dulu Koperasi Merah Putihnya. Nah, jadi yang kedua tadi, nah itu nanti next. Tapi sebelumnya pokok sampaikan Gio. Ya. Buat Bapak Bupati Kabupaten Solo, siapa tahu dia mau bergabung juga siap. Program kita sampaikan juga di program Mengopi Sambil Mota yang ada di Pilar Warkop Rezeki. Oke, siap Bang Acak. Gio, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang Acak. Semoga Gio tetap selalu sehat. Siap. Salam buat Bapak Bupati dan buat Bapak Wakil Bupatinya. Siap, nanti kita semoga tetap selalu sehat. Amin. Gio juga tetap dalam lindungan Allah SWT, dilancarkan segala urusannya. Amin ya. Dan buat Kabupaten Solo, buat masyarakat Kabupaten Solo, jangan lupa kunjungin terus program TV ini. Lihatlah isi apa yang kita bahas setiap kita melakukan kegiatan ini. Dan bagi masyarakat Kabupaten Solo dan Kota Solo, datanglah ke Warkop Pilar Rezeki, yang mana di sini rasa kopinya mantap sekali. Ini boleh coba kopi ya? Boleh silakan. Nah, oke teman-teman, itulah obrolan pada malam hari ini kita di program Mengopi Sambil Mota. Semoga program ini tetap selalu menjadi tontonan yang menarik buat masyarakat Sumatera Barat khususnya. Dan bagi teman-teman yang ingin hadir di program TV ini di program Mengopi Sambil Mota, silahkan. Di sini kita buka pintu selebarnya, tapi di sini nggak ada pintu. Ini ruangan yang terbuka. Silahkan datang ke Jalan Cengkeh yang ada di Kota Solo. Oke, gua Acak Adut bersama TV ini pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.